Ya Muhammad, apa sih yang kau mau dengan kau punya dakwah? Apa yang kau mau? Kalau kau mau jadi raja, kami nobatkan kau sebagai raja Arab, rajanya bangsa Quraisy. Kami siap melayanimu dan membelamu. Kalau kau ingin wanita cantik, kami akan kumpulkan wanita-wanita tercantik di tengah bangsa Quraisy, akan kami berikan kepada engkau. Kalau kau menginginkan harta benda, kami berikan separuh dari harta benda seluruh bangsa Quraisy untukmu ya Muhammad. Tapi tinggalkan kau punya kerjaan ini. Jangan kau sebarkan agama barumu ini. Tetap kita bersatu dalam agama nenek moyang kita. Luar biasa saudara. Ini yang mereka tawarkan, dan tetap ditolak oleh Nabi. Sudah begitu ditolak oleh Nabi, mereka marah. Mereka datang ke Abu Talib. Apa mereka bilang? Ya Abu Talib, kesabaran kami sudah habis. Kami sudah tawarkan aneka ragam tawaran kepada Muhammad. Muhammad tidak mau. Kalau Muhammad masih tetap berkeras seperti ini, ya Abu Talib, maka sudah kesabaran kami sudah habis. Kami akan kumpulkan pemuda-pemuda dari seluruh bangsa Quraisy. Kami akan bunuh Muhammad. Dan kalau kau coba-coba mencegah kami dengan Bani Hashim atau Bani Muttalib, maka kami akan perangi kalian secara bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Fadilatul habaib asy-syurafa wal ulama'il fudala wa jami'il hadirin al-a'izza'il ahibba rahimakumullah. Usikum jami'a wa nafsi bittaqwallah wa bita'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala an yahdiyana ila siratil mustaqim wa yaj'alana minal muttaqin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kepada para habaib, para alim ulama, para kiai, para santri yang sama kita cintai dan semoga senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, wabil khusus keluarga besar dari pendiri Pondok Pesantren Darut Ta'lim wa Da'wah almarhum wal maghfurullah Sayyidil Walid al-Mahbub Al-Habib Alwi bin Salim Al-Idrus, laqasyahallahu birahmati wal maghfirah wa yanfa'ana bi barakatih wa anwarih wa asrarih wa nafahatih wa ulumi fid dini wad dunya wal akhirah. Dan alhamdulillah putra-putra beliau sampai saat ini terus melanjutkan pesantren dan majelis yang ditinggalkan oleh orang tua kita. Di sini ada Sayyidul Mahbub Al-Habib Asadullah, Sayyidul Mahbub Al-Habib Abdullah, dan yang lainnya. Kita doakan mudah-mudahan seluruh daripada generasi penerus Al-Habib Alwi bin Salim Al-Idrus dilimpahkan oleh Allah rahmat dan keberkahan, diberikan kemenangan dalam setiap langkah perjuangannya, diberikan kebahagiaan dari dunia hingga akhiratnya, panjang umur dalam ibadah dan taat kepada Allah, sehat wal afiat, amin ya rabbal alamin. Nah, ahibail kiram, sebagaimana sama kita ketahui, saat ini kita sudah memasuki tahun baru Islam 1436 Hijriah. Bicara tentang tahun baru Islam, kita diingatkan tentang peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu ketika memulai penanggalan tahun baru Islam menjadikan hijrah Nabi sebagai titik awal perhitungan kalender Islam. Dan ini bukan tidak bermakna, karena Sayyidina Umar dengan para sahabat yang lainnya yang bermusyawarah ketika itu tahu betul, paham betul, mengerti betul bahwa titik terjadinya hijrah Nabi alaihi salatu wassalam
itu merupakan titik balik daripada perjuangan Islam, yaitu titik awal bagaimana Nabi mulai merintis untuk mendirikan satu daulah Islamiyah yang dimana syariat Islam bisa ditegakkan secara kafah, yaitu di kota Al-Madinatul Munawwarah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, berkenaan dengan ini, tentu kalau bicara tentang hijrahnya Nabi, kita tidak bisa langsung bicara hanya terkait dengan hijrahnya, tapi kita juga harus mengingat rentetan asbab kenapa pada akhirnya Nabi alaihi salatu wassalam harus hijrah meninggalkan Mekah ke Al-Madinatul Munawwarah. Nah, untuk mengetahui ini, Allah subhanahu wa ta'ala menginformasikan kepada kita dalam Al-Quranul Karim dengan satu ungkapan ayat yang singkat, padat, ringkas, jelas, menghimpun semua kejadian yang dialami oleh Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah menyatakan faqala ta'ala wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhriju wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Shadaqallahul azim. Dalam ayat ini Allah menyatakan kepada nabinya sekaligus informasi sejarah buat kita semua, di mana Allah menyatakan wa idh yamkuru bik, tatkala mereka berbuat makar kepada engkau wahai Nabi, tatkala mereka berbuat makar terhadap engkau wahai Rasul. Siapa mereka? Alladzina kafaru, orang-orang kafir. Untuk apa mereka melakukan makar kepada Nabi? Allah menyatakan liyusbituka. Liyusbitu dalam arti kata untuk membuat posisi Nabi diam tidak bergerak, dibungkam dakwahnya, dipenjarakan, diisolasi. Liyusbitu, yaitu untuk membungkam dakwah Nabi. Au yaqtulu, atau untuk membunuhmu ya Muhammad. Au yukhriju, atau untuk mengusirmu dari kota Mekah ini. Wa yamkuruna wa yamkurullah, mereka berbuat makar, Allah pasti akan membalas makar mereka. Wallahu khairul makirin, dan Allah sebaik-baiknya pembalas makar orang-orang kafir. Alhamdulillah. Jadi menarik. Di sini ada 3 perkara yang Allah subhanahu wa ta'ala informasikan kepada kita tentang tantangan dakwah Nabi. Yang pertama adalah pembungkaman dakwah. Liyusbitu, ini pembungkaman dakwah. Yang kedua adalah upaya pembunuhan terhadap Nabi. Dan yang ketiga, pengusiran beliau dari kampung halaman. Nah, kita mulai dari yang pertama. Mari kita lihat bagaimana sih cara orang-orang kafir membungkam dakwah Nabi. Cara mereka membungkam dakwah Nabi mereka lakukan dengan beragam cara. Antara lain, yang pertama, saudara, mereka menghina dan mencaci maki Nabi. Mereka celak Nabi, mereka hina Nabi alaihi salatu wassalam. Dicaci maki kita punya Nabi, dilecehkan. Nah, ini kenapa Nabi dilecehkan, kenapa Nabi dihina, kenapa Nabi dicaci maki? Tujuannya supaya mental Nabi jatuh, Nabi jera dan kapok untuk melanjutkan dakwah. Tapi tentu Nabi kita mentalnya tidak serendah itu, saudara. Nabi kita mentalnya sudah begitu kuat, begitu baja, tidak akan pernah bisa diluluhkan hanya sekedar dengan caci maki. Maka itu begitu caci maki tadi datang kepada Nabi, Nabi tidak peduli, Nabi tidak melayani. Beliau tetap istiqamah berdakwah, mengajak umat kepada kalimat la ilaha illallah. Dan caci maki terhadap Nabi nggak main-main, saudara. Sampai istrinya Abu Lahab itu setiap pagi mewajibkan dirinya untuk ngetok pintu rumah Nabi hanya untuk mencaci maki dan meludahi muka Nabi. Tiap pagi ketok pintu, mana Muhammad? Ketemu diludahi, dicaci maki tiap hari. Jadi luar biasa.
belum lagi caci maki dari paman yang bernama Abu Lahab, belum lagi dari semua orang-orang kafir Quraisy. Tapi Nabi tidak pernah mundur dari dakwahnya. Alhamdulillah. Yang kedua, begitu orang-orang kafir tadi melihat caci maki nggak cukup, tidak membuat Nabi jerak, tidak membuat Nabi kapok, ditambah dengan cara berikutnya, saudara. Mereka menyebarluaskan fitnah terhadap Nabi. Difitnah dengan berbagai macam fitnah. Nabi dikatakan sebagai perusak kesatuan bangsa Quraisy. Nabi dikatakan sebagai pemecah belah rumah tangga, saudara. Gara-gara Nabi membawa agama baru, akhirnya bapak dengan anak jadi ribut dalam rumah tangga. Akhirnya ibu dengan anak jadi berpisah karena si anak masuk Islam, dan lain sebagainya. Sampai-sampai mereka mengatakan Muhammad itu sahirun majnun, tukang sihir yang sudah gila, memporak-porandakan persatuan bangsa dan menghancurkan rumah tangga, yaitu masyarakat Quraisy. Nggak sampai di situ, setiap ada tamu datang dari luar kota Mekah dijegat oleh tokoh-tokoh Quraisy. Dikatakan kalian mau masuk Mekah silakan, mau berdagang silakan, mau bermalam silakan, tapi hati-hati, jangan sampai kalian bertemu dengan Muhammad. Muhammad itu pendusta, pembohong, tukang sihir, orang yang sudah gila. Kalau kalian nanti ketemu dengan Muhammad, kalian akan kena sihirnya, dan itu bisa merusak daripada keutuhan hidup kalian di rumah kalian nanti. Oh, luar biasa, saudara. Apa tujuan fitnah tersebut? Nabi difitnah supaya masyarakat menjauh dari Nabi, supaya masyarakat takut, yaitu dekat Nabi, supaya dakwah Nabi tidak berhasil, tidak lancar, tidak sukses. Ini namanya pembungkaman dakwah, saudara. Oh, banyak masyarakat yang terkena hasutan tadi, banyak masyarakat yang terkena penyesatan opini tadi, banyak masyarakat yang termakan fitnah tersebut, saudara. Lalu bagaimana Nabi? Apakah Nabi dengan keadaan seperti itu kemudian berhenti daripada dakwah? Tidak, saudara. Lalu bagaimana dengan fitnah-fitnah tersebut? Apakah Nabi membiarkan fitnah itu meluas kemana-mana? Atau apakah Nabi menghabiskan waktunya hanya untuk mengkanter fitnah saja? Enggak begitu, saudara. Ya, fitnah tersebut tidak dibiarkan oleh Nabi. Nabi mengkanternya, Nabi menjawabnya, tapi Nabi tidak menghabiskan hidupnya hanya untuk mengkanter fitnah, saudara. Kalau Nabi menghabiskan waktunya hanya untuk menjawab fitnah, kapan beliau mau berdakwah? Jadi beliau hadapi dengan mengkanter fitnah secukupnya, sisanya beliau habiskan untuk berdakwah. Jalan terus, tidak peduli dengan fitnah yang ada, saudara. Dan hasilnya luar biasa. Yang mau mendengarkan dakwah Nabi makin hari makin bertambah, makin hari makin banyak. Dan ini yang membuat orang-orang kafir Quraisy makin galau, saudara. Begitu cara kedua tadi juga gagal, tidak berhasil. Mereka membungkam dakwah Nabi. Mereka pakai cara yang ketiga, saudara. Cara yang ketiga, sebetulnya mereka ingin ganggu fisik Nabi. Cuma mereka belum punya keberanian, karena Abu Talib, paman Nabi, saudara, sudah menyatakan kesetiaannya untuk membela Nabi. Jangan coba-coba siapapun mengganggu daripada fisik Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Talib ketika itu berhasil menyatukan, yaitu Banu Hashim dan Banu Muttalib, saudara, untuk membela Nabi, baik yang muslim maupun yang kafir. Dua anak suku bangsa Quraisy ini begitu setia, mereka jaga Nabi. Artinya siapa yang ingin mengganggu Nabi berarti harus siap perang melawan pemuda-pemuda Banu Hashim dan Banu Muttalib, saudara. Nah itu karenanya mereka nggak berani untuk ganggu Nabi secara fisik, tapi mereka lakukan dengan cara lain. Mereka ancam Nabi, mereka teror, mereka takut-takuti, saudara, supaya Nabi ini nyeper, takut, down mentalnya, tidak melanjutkan dakwah. Lagi-lagi teror terhadap Nabi tidak berhasil, karena Nabi punya mental baja, sudah. Enggak kendor dakwah Nabi hanya karena ancam, teror dan intimidasi. Begitu gagal cara ketiga ini, mereka pakai cara yang keempat. Ini mereka tahu Muhammad ini cinta kepada para sahabatnya, Muhammad ini cinta kepada para pengikutnya. Lah kan pengikut Muhammad tidak semua punya kabilah yang kuat. Pengikut Muhammad ini kan banyak dari kalangan lemah. Kalau begitu kita siksa mereka. Disiksa pengikut Nabi, saudara.
yang diseret, yang dianiaya. Bagaimana Ammar ibn Yasir radhiyallahu ta'ala anhu diseret oleh orang-orang kafir bersama kedua orang tuanya, dipaksa untuk murtad, dipaksa untuk keluar dari Islam. Dan kalau mereka tidak mau keluar dari Islam, dianiaya. Ammar diikat di tiang, ibu bapaknya dianiaya yang sudah tua renta, dipukuli, ditendangi. Saudara, Ammar tidak kuat lihat ibunya dipukuli sedemikian rupa, menangis menjerit mohon pertolongan Allah. Dan Ammar tetap bertahan dalam Islam. Si ibu dalam keadaan lebam-lebam, penuh darah ngucur dari tubuhnya. Saudara, si ibu mengatakan, ya Ammar, wallahi, walaupun ibumu harus dibunuh pada hari ini, aku tidak ridho kalau kau keluar dari Islam. Marah orang kafir lihat si ibu mengatakan begitu, dibanting si ibu, saudara, depan Ammar. Setelah itu tahu apa yang terjadi, saudara? Abu Jahal dengan biadabnya mengambil sebuah tombak. Ibunya Ammar yang bernama Sumayyah ditusuk oleh Abu Jahal, maaf, dari depan kemaluan tembus ke belakang, saudara. Mati sampai Ammar ibn Yasir pingsan dibuatnya, saudara. Selanjutnya ayahnya Ammar dibunuh juga. Kenapa mereka lakukan itu, saudara? Karena mereka tahu Nabi cinta kepada umatnya, cinta kepada para sahabatnya. Mereka mau hancurkan jiwa Nabi, mereka mau hancurkan perasaan Nabi, mereka mau permainkan cinta Nabi supaya Nabi menderita, supaya Nabi, saudara, secara psikologis terganggu dan Nabi tidak lagi berani untuk melanjutkan dakwah. Bukan itu saja, saudara. Bagaimana sahabat-sahabat yang lain, saudara, seperti Khabbab umpamanya disetrika kepalanya. Bagaimana ada perempuan yang disiksa hingga buta matanya, saudara. Dianiaya. Bilal diseret ke tengah padang pasir, saudara. Dia telanjangi badannya, saudara, dijemur, dicambuki, saudara. Enggak sampai di situ, ditindik dengan batu karang yang besar, dipaksa untuk keluar dari Islam. Bilal tetap mengatakan ahad, ahad. Tidak ada mereka yang murtad hanya karena siksaan, saudara. Lalu bagaimana dengan kita punya Nabi, saudara? Ya, kali ini Nabi kita harus mengevaluasi cara dakwahnya, saudara. Nabi berhenti sejenak karena ini persoalan sangat serius. Sahabat disiksa dan dibunuh, saudara. Nabi dihadapkan dalam posisi yang sangat dilematis. Kalau beliau tidak berdakwah, beliau berdosa, karena itu kewajiban dari Allah. Tapi kalau beliau berdakwah, sahabat beliau, pengikut beliau dibunuh. Beliau dihadapkan kepada posisi yang serba sulit. Meninggalkan dakwah berarti meninggalkan perintah Allah. Berdakwah berarti membiarkan para sahabat dibunuh. Nabi berhenti sejenak. Beliau berpikir dalam, berpikir keras, bagaimana supaya dakwah jalan, sahabat tetap aman, saudara. Inilah salah satu bukti fatonahnya Nabi kita, cerdasnya yang luar biasa dalam berdakwah, saudara. Beliau stop sebentar itu dakwah, saudara. Kemudian beliau cari informasi di mana tempat yang bisa aman buat para sahabatnya yang lemah ini untuk menjaga iman dan akidahnya. Dan dalam waktu yang singkat beliau sudah dapat kabar ada satu negeri bernama Habasyah, dipimpin oleh seorang penguasa yang digelari Najasyi, seorang Nasrani, seorang ahlul kitab, tapi yang sangat toleran, yang tidak akan mengganggu umat beragama lain untuk ibadah di negerinya, saudara. Dan Nabi mendapatkan berita bukan sembarang berita, bukan sekedar isu, tapi betul-betul Nabi tatabut, Nabi betul-betul ta'aqqud, saudara. Kalau ini berita bisa dipertanggungjawabkan. Setelah berita itu matang, Nabi umumkan secara diam-diam kepada para sahabatnya, saudara, sembunyi-sembunyi supaya orang kafir tidak tahu, jangan sampai bocor, saudara. Alhamdulillah, saudara, akhirnya ketika itu dipimpin oleh sepupu Nabi yang bernama Ja'far bin Abi Thalib dan Utsman ibn Affan, saudara, puluhan umat Islam diam-diam meninggalkan kota Mekah menuju daripada Habasyah. Begitu orang kafir Quraisy tahu ada puluhan orang Islam pengikut Nabi berangkat ke negeri Habasyah, bukan mereka diam, mereka kejar, saudara. Mereka kejar. Begitu sampai di negeri sana, saudara, mereka datang ketemu Najasyi. Ini pembantu-pembantunya Najasyi, menteri-menterinya Najasyi, dikasih hadiah oleh orang kafir Quraisy. Untuk apa? Untuk membujuk Najasyi agar orang-orang Islam tersebut
dikembalikan ke kota Mekah, saudara. Dia bayar kepada para menterinya sampai bisa ketemu dengan Najasyi. Begitu digelar pertemuan dengan Najasyi, saudara, Abu Sufyan memimpin daripada delegasi orang-orang kafir Quraisy, sementara kaum muslimin dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib. Nah, ketika itu saudara, dihasut Najasyi. Salah satu hasutan Abu Sufyan apa? Hei Najasyi, katanya ini kepada orang-orang yang punya agama baru, dia hina agama kamu. Maksudnya dia hina itu agama Nasrani. Coba kamu tanya apa pandangannya soal Isa. Karena Abu Sufyan tahu umat Nasrani ini sangat memuliakan Nabi Isa. Kemudian Najasyi bertanya ke Ja'far, apa betul kalian punya pernyataan yang kalian dapat dari Muhammad tentang Isa? Coba bacakan kepadaku. Ja'far bin Abi Thalib, saudara, orang cerdas, orang pandai, hafal Al-Quran. Beliau keluarkan satu persatu ayat-ayat Al-Quran yang bicara tentang Isa alaihissalam, yang membuat Najasyi, saudara, terkejut, kaget, terkagum-kagum, sampai akhirnya Najasyi berdiri di hadapan Ja'far. Sebetulnya beda kalian dengan kami hanya segaris. Subhanallah, saudara, akhirnya Najasyi mempersilahkan umat Islam hidup, yaitu di Habasyah. Habasyah itu kalau sekarang disebut negeri Ethiopia, saudara. Dulu disebut Habasyah. Ethiopia yang ada di benua Afrika. Diberi kebebasan, umat Islam silakan ibadah, silakan menjalankan keyakinannya, dilindungi, diberikan suaka politik oleh Najasyi. Dan akhirnya, saudara, Najasyi pun masuk Islam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Walaupun pada akhirnya belakangan beliau masuk Islam, tapi saya ingin cerita sebelum beliau masuk Islam, saudara, betapa beliau memberikan, yaitu satu toleransi, suaka, perlindungan kepada muhajirin, yaitu orang-orang yang berhijrah dari Mekah untuk menyelamatkan Islam dan akidah. Setelah Nabi dengar kabar bahwa Najasyi memberikan suaka politik, perlindungan, Nabi melanjutkan lagi dakwahnya di Mekah, saudara. Dia, Anda bisa lihat taktik Nabi, saudara. Bagaimana dakwah jalan, pengikut aman. Bagaimana dakwah jalan, pengikut ini tidak dipermainkan oleh orang-orang kafir, saudara. Inilah yang dilakukan oleh Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gagal lagi orang kafir untuk membungkam dakwah Nabi, gagal. Nah, lalu apa yang mereka lakukan kali ini, saudara? Setelah berulang kali mereka pakai macam-macam cara gagal, sampai dibunuh pengikut Nabi juga gagal, saudara. Akhirnya saudara, mereka mengutus salah satu tokoh mereka untuk kompromi dengan Nabi, ya saudara. Kompromi. Utusan mereka datang, ya Muhammad, kita satu bangsa, kita satu keluarga, kenapa kita bertikai? Kami sekarang mengajukan proposal perdamaian denganmu. Bagaimana kita hidup damai, kita hidup rukun di Mekah, tidak saling merugikan satu sama lain. Nabi menanyakan proposal perdamaian yang bagaimana. Apa mereka bilang? Yuk sama-sama kita bersatu di Mekah. Hari ini kita rame-rame menyembah Allah, besok rame-rame menyembah Lat dan Uzza, berhala. Nanti hari berikutnya lagi rame-rame menyembah Allah, hari berikutnya lagi rame-rame menyembah berhala. Jadi kita damai, nggak usah ribut, saling mengakui. Luar biasa. Ternyata, saudara, Abu Jahal dan kawan-kawan tokoh liberal juga, saudara. Ini kan namanya campur aduk agama ini. Ini campur aduk agama ini, saudara. Semua agama sama, menyembah Allah, menyembah berhala sama, kan ajaran liberal itu. Jadi kalau sekarang ada orang liberal berarti pengikut Abu Jahal. Abu Jahal ini liberal pertama ini, saudara. Nah, lalu apa jawab Nabi ketika itu? Bukan lagi Nabi yang jawab, Allah yang jawab, saudara. Allah turunkan kepada Nabi firman-Nya yang maha suci, saudara. Allah nyatakan kepada beliau, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadi. Allah yang suruh qul, katakan hai Nabi, katakan hai Muhammad, jawab, nggak nunggu besok.
Nggak ada tuh jawaban, entar dulu ya, ditimbang-timbang dulu. Nggak ada, saudara. Ini masalah akidah. Masalah akidah nggak bicara pertimbangan, saudara. Langsung harus dijawab dengan tegas. Makanya Allah katakan kepada mereka, ya Muhammad, jawab. Ya ayyuhal kafirun, hei orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum abiduna ma'abud, dan kalian tidak menjadi penyembah apa yang kami sembah. Wala ana abidun ma'abadtum, dan aku pun tidak menjadi penyembah apa yang kalian sembah. Sekali lagi, wala antum abiduna ma'abud, kalian tidak menjadi penyembah apa yang kami sembah. Lakum dinukum, bagi kalian agama kalian, waliyadin, dan bagiku adalah agamaku. Saya mau tanya, itu jawabannya tegas tidak ya? Tegas, nggak abu-abu, saudara. Enggak, jawabannya tegas. Manggilnya juga nggak pakai hei orang-orang non-Islam, enggak, langsung hei orang-orang kafir. Tegas, saudara. Kalau sekarang kita ngomong begitu dikatakan oh kasar, radikal. Insya Allah ditolak. Artinya campur aduk agama dalam Islam harga mati yang ditolak. Tidak boleh ada campur agama, saudara. Haram. Ya, kita wajib menghormati umat beragama lain. Ya, kita tidak boleh mencaci maki mereka, kita tidak boleh mengganggu ibadah mereka. Ya, tapi bukan berarti kita kebablasan mengikuti daripada ritual mereka, saudara. Betul, Allah menyatakan dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala, wa la tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilmin. Jangan sekali-kali kau mencaci maki orang-orang yang menyembah selain Allah. Jangan kau caci maki agamanya, caci maki sesembahannya, caci maki ajarannya. Nggak boleh. Kenapa? Sebab kalau itu kalian lakukan, kata Allah, fayasubullah, nanti mereka mencaci maki Allah adwan bighairi ilmin, kelewat batas, penuh kebencian, permusuhan tanpa ilmu pengetahuan. Jangan sampai Allah mereka caci maki, jangan coba-coba kita caci maki agama mereka. Subhanallah. Tapi bukan berarti kita kebablasan ikut ritual mereka. Ngaku Islam, Idul Fitri, Lebaran, Natal ikut Natalan. Apa ceritanya, saudara? Ngaku Islam, Idul Fitri nih, oh berhari raya, Idul Adha berhari raya, saudara. Begitu Valentine, anak-anak muda pada ikut-ikutan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mau ngapain kita ikut hari raya orang sampai kayak kekurangan hari raya gitu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Akhirnya orang kafir gagal lagi, saudara, membungkam dakwah Nabi. Nah, kali ini, saudara, begitu mereka sudah gagal membungkam dakwah Nabi dengan hal yang sedemikian rupa, kali ini mereka ingin sogok Nabi. Oh, Nabi nggak bisa diajak kompromi, campur aduk agama. Coba kita tawarkan sogokan buat Nabi. Datang lagi mereka, saudara, ke Nabi. Apa mereka bilang? Ya Muhammad, apa sih yang kau mau dengan kau punya dakwah? Apa yang kau mau? Kalau kau mau jadi raja, kami nobatkan kau sebagai raja Arab, rajanya bangsa Quraisy. Kami siap melayanimu dan membelamu. Kalau kau ingin wanita cantik, kami akan kumpulkan wanita-wanita tercantik di tengah bangsa Quraisy, akan kami berikan kepada engkau. Kalau kau menginginkan harta benda, kami berikan separuh dari harta benda seluruh bangsa Quraisy untukmu, ya Muhammad. Tapi tinggalkan kau punya kerjaan ini. Jangan kau sebarkan agama barumu ini. Tetap kita bersatu dalam agama nenek moyang kita. Luar biasa, saudara. Ini yang mereka tawarkan, dan tetap ditolak oleh Nabi, saudara. Begitu ditolak oleh Nabi, mereka marah. Mereka datang ke Abu Talib. Apa mereka bilang? Ya Abu Talib, kesabaran kami sudah habis. Kami sudah tawarkan aneka ragam tawaran kepada Muhammad. Muhammad tidak mau. Kalau Muhammad masih tetap berkeras seperti ini, ya Abu Talib, maka sudah kesabaran kami sudah habis. Kami akan kumpulkan pemuda-pemuda dari seluruh bangsa Quraisy. Kami akan bunuh Muhammad. Dan kalau kau coba-coba mencegah kami dengan Bani Hasim atau Bani Muttalib, maka kami akan perangi kalian secara bersama-sama. Diancam. Abu Talib diam, saudara. Akhirnya begitu mereka pulang, saudara,
Ternyata pada saat mereka menyampaikan itu semua, Nabi ada di dalam rumah Abu Talib. Nabi disembunyikan oleh Abu Talib, saudara. Nah, begitu akhirnya mereka pulang, Abu Talib mengatakan kepada Nabi sambil menangis, "Ya Muhammad, kau sudah dengar apa yang mereka katakan? Kali ini aku lihat mereka tidak main-main." Begitu Nabi melihat Abu Talib menangis, saudara, Nabi ikut menangis. Bukan menangis karena takut, tapi karena terharu dengan cinta Abu Talib, terharu dengan kasih sayang Abu Talib, sampai Abu Talib sedih untuk menjaga daripada Nabi. Begitu Abu Talib melihat Nabi menangis, saudara, Abu Talib memastikan, "Ya Muhammad, kau jangan bersedih. Aku tidak akan meninggalkanmu, tidak. Apapun putusanmu, aku akan bela. Tapi apa yang aku harus katakan kepada mereka?" Apa jawab Nabi? Nabi katakan ke Abu Talib, "Ya ammi, ya Abu Talib, qul li Quraisy, qul li Quraisy, law wada'at asy-syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruqa hadzal amr, wallahi ma taraktu." Sampaikan kepada mereka, wahai pamanku Abu Talib, jangankan mereka tawarkan tahta, harta, wanita, andai kata mereka meletakkan matahari di sebelah kananku, bulan di sebelah kiriku, agar aku meninggalkan daripada yaitu kewajiban dakwah ini, wallahi, demi Allah, mata waktu tidak akan pernah aku tinggalkan. Imma aku berhasil atau aku mati dalam dakwah ini. Subhanallah. Jadi ucapan Nabi ini, saudara, ada dua dimensi. Pertama, jangankan tawaran harta, tahta, wanita, tawaran matahari, bulan dan seisi dunia buat Nabi, Nabi tidak tinggalkan dakwah. Itu dimensi pertama. Dimensi kedua, jangankan ancaman tadi, diancam mau dibunuh sama orang-orang Quraisy, saudara, mau dikepung, mau dikerubuti. Andaikan matahari, bulan ditibanin kepada Nabi, yang beratnya luar biasa, saudara. Ya kalau orang ketiban bulan matahari pasti mati, saudara. Nabi nggak peduli seberat apapun tantangannya. Artinya dimensinya ada dua. Semanis apapun tawarannya, sehebat dan seberat apapun ancaman dan tantangannya, tetap Nabi tidak akan meninggalkan dakwah. Subhanallah. Batal lagi, gagal lagi mereka punya upaya membungkam dakwah Nabi. Hari ini apa yang mereka lakukan? Mereka kumpul di Ka'bah, saudara. Mereka kumpul bersama-sama. Mereka tunjukkan kemarahan mereka, saudara. Mereka kumpulkan pemuda-pemuda Quraisy dengan pedang terhunus. Mereka datangi, yaitu Abu Talib, untuk mereka bunuh kita punya Nabi, saudara. Tapi ketika berita itu tersebar, seluruh pemuda Bani Muttalib dan Bani Hashim menghunus pedang, rame-rame datang ke syabahnya Abu Talib, saudara. Rame-rame mengepung rumah Abu Talib. Mereka siap perang, mereka siap mati. Berhadap-hadapan dua kubu pemuda, yang satu mau bunuh Nabi, yang satu mau bela Nabi, sudah. Akhirnya orang-orang kafir tadi mundur. Begitu melihat kesigapan Bani Hashim, kesigapan Bani Muttalib dalam membela Nabi, dan Abu Talib instruksikan mereka, ada yang masuk bunuh, ada yang masuk habisi, tidak boleh ada yang menyentuh Muhammad. Subhanallah. Akhirnya mereka mundur, tapi mereka marah, mereka kecewa. Kemana mereka mundur? Mereka kumpul di sekitar Ka'bah, mereka buat petisi. Mulai hari ini seluruh bangsa Quraisy tidak boleh ada yang berhubungan dengan Muhammad dan para pembelanya, baik yang belanya itu muslim maupun yang belanya itu kafir dari kalangan Bani Hashim dan Bani Muttalib. Jangan ada yang berdagang dengan mereka, jangan ada yang beli dagangan mereka, dan kalau mereka belanja kepada Quraisy tidak boleh dilayani. Jangan tengoki mereka, jangan tegur mereka, jangan bantu mereka, dan jangan ada yang menerima lamaran mereka atau mereka yang melamar Quraisy yang lainnya. Tolak semua lamaran, putuskan semua hubungan, dan mereka tidak boleh keluar dari kota Mekah. Mereka harus dikepung, diawasi. Saudara, petisi ini ditulis di kulit binatang, saudara, digulung, dimasukkan dalam kotak, disimpan di dalam Ka'bah. Saudara, bulan pertama Nabi dan para sahabat bertahan, masih banyak perbekalan, saudara.
Bulan kedua perbekalan mulai susut. 6 bulan mulai susah, saudara. Mau belanja udah nggak bisa, perbekalan udah mulai habis, saudara. Mau keluar dari kota Mekah dijegat, tidak boleh ada yang keluar dari kota Mekah. Diisolasi, saudara, diembargo. Ini namanya embargo ekonomi, embargo sosial politik. Betul-betul diembargo habis, tidak boleh, diboikot. Masuk 1 tahun, saudara, mulai mereka makan 1 kurma buat 2 hari. Coba lihat penderitaan mereka, saudara. Malah Nabi mulai makan daun-daun kering, saudara. Sehari makan, sehari tidak makan. Taruh batu di perut, ikat perutnya dengan batu, saudara, untuk menahan perih lapar. Untuk apa semua itu Nabi dan para sahabat melakukannya? Hanya untuk dakwah di jalan Allah, mencari ridho Allah, menegakkan kalimat la ilaha illallah. Enggak peduli. Masuk tahun kedua, saudara, menjelang tahun ketiga, mulai ada yang bertumbangan, yang sakit, yang kelaparan, yang meninggal dunia, saudara. Dan Nabi selalu memohon pertolongan Allah. Dan Nabi tahu betul kalau ini adalah, saudara, ini adalah ujian dari Allah. Sampai ada sebagian sahabat datang kepada Nabi, ya Rasulullah, mata Rasulullah, wahai Rasulullah, kapan ini pertolongan Allah? Bukan mereka nggak sabar, bukan, saking menderitanya, saudara, saking sulitnya kondisi di saat itu, saudara. Nggak ada yang bisa menyelamatkan mereka kecuali pertolongan Allah. Luar biasa. Sampai masuk tahun ketiga, saudara, diboikot habis. Dan Nabi tetap berdakwah, tidak peduli siapa yang Nabi jumpai dari orang kafir, tetap Nabi ajak untuk masuk Islam. Inilah Nabi kita, saudara. Akhirnya pertolongan Allah datang. Allah mengabarkan kepada nabinya, saudara, bahwa petisi yang ditulis di kulit binatang tadi di dalam Ka'bah, saudara, sudah habis dimakan rayap. Siapa yang tahu, saudara? Ada di dalam kotak, di dalam Ka'bah, nggak ada yang lihat, dikunci, digembok, saudara. Kemudian Nabi kumpulkan para sahabatnya, Nabi kasih kabar gembira, busra lakum, ada kabar gembira buat kalian semua. Apa kabar gembiranya? Petisi mereka sudah dimakan rayap, menunjukkan bahwa Rabbul Ka'bah, Tuhan pemilik Ka'bah, tidak ridho dengan mereka punya petisi. Nah, begitu berita ini menyebar, didengar oleh Hamzah ibn Abdul Muttalib, Hamzah langsung dengan gagah datang ke depan Ka'bah, diundang semua orang kafir. Masyarakat Quraisy, ayo kita kumpul. Rabbul Ka'bah, Tuhan pemilik Ka'bah ini yang kita semua sama yakini keberadaannya, dia tidak rela dengan petisi kalian. Orang-orang kafir ketawa, mentertawakan Hamzah. Dari mana kau bilang gak rela? Kalian punya petisi udah dimakan rayap. Oh, ditertawakan Hamzah oleh orang-orang kafir. Kau ngigo ya Hamzah, kau sudah gila karena udah kelaparan. Akhirnya Hamzah tantang, baik, kita buktikan sekarang. Apakah Rabbul Ka'bah ini ridho dengan kalian punya petisi atau tidak? Dan kalau ternyata betul dimakan rayap, berarti Muhammad benar, Rabbul Ka'bah tidak rela, harus kalian stop ini boikot. Diterima, saudara. Tadinya sebagian nggak mau, tapi Mut'im bin Adi, salah seorang tokoh kafir Quraisy yang dianggap cukup bijak, saudara, dia katakan harus kita lihat, harus kita buktikan. Orang kafir sama orang kafir ribut, yang sebagian bilang jangan, ini cuma ngigoknya mereka, yang sebagian bilang enggak, kita harus lihat. Di antara yang ngotot untuk melihat adalah Mut'im bin Adi, saudara. Akhirnya Ka'bah dibuka, kotak dibuka, subhanallah, petisi itu sudah habis dimakan rayap kecuali tulisan Bismillah. Cuma nama Allah yang rayap nggak berani makan. Loh, kok pakai Bismillah? Karena memang orang-orang kafir ini, mereka percaya Allah itu ada, tapi mereka tidak mentauhidkan Allah. Di samping Allah, mereka menyembah daripada berhala-berhala. Makanya dalam Al-Quran Allah menyatakan kepada Nabi, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Kalau kau bertanya kepada mereka, orang-orang kafir itu, ya Muhammad, siapa menciptakan langit dan bumi? Mereka akan jawab Allah. Cuma mereka tidak mentauhidkan Allah, mereka tidak mengesahkan Allah. Mereka ciptakan Tuhan-Tuhan baru, alihah, di samping Allah subhanahu wa ta'ala.
Jadi dalam tulisan tadi mereka masih sebut nama Allah, dengan nama Allah, dengan nama Lat, dengan nama Uzza, dengan nama Manat, dengan nama berhala. Yang lain dimakan rayap, kecuali Bismillah yang tidak dimakan rayap. Subhanallah, rayap tahu mana Tuhan yang benar, mana Tuhan yang nggak benar. Rayap tahu, saudara. Kan kelewatan kalau manusia nggak tahu, dikasih akal oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua selalu dikuatkan iman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu dilihat sedemikian rupa, sebagian tokoh Quraisy mengatakan boikot tetap harus berlanjut, tapi Mut'im bin Adi mengatakan tidak bisa. Ini bukti Rabbul Ka'bah yang sama kita yakini keberadaannya, tidak rela dengan petisi kita. Stop, tidak boleh kita lakukan dan tidak boleh lagi kita lanjutkan ini. Stop. Akhirnya mereka tidak boikot lagi, saudara. Mulailah Nabi dengan mereka berbelanja lagi, bergaul lagi, berhubungan lagi, dan Nabi terus berdakwah lagi. Alhamdulillah. Tapi mereka orang kafir Quraisy gak puas. Ini bagaimana caranya untuk menghentikan daripada dakwah Nabi? Nah, kemudian saudara, mereka bikin aturan. Saudara, aturannya adalah, saudara, bahwa Nabi kalau ingin di kota Mekah tidak boleh berdakwah lagi. Mereka tidak boikot, tapi Nabi nggak boleh keliling untuk dakwah. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Nabi hijrah ke Taif. Karena sebelum itu saudara, Nabi tidak mereka ganggu, mereka tetap berdakwah. Tapi ada satu berita duka datang. Setelah selesai masa-masa sulit tadi, saudara, istri Nabi tercinta, tulang punggung dakwah Nabi, Sayyidatuna Khadijatul Kubra radhiyallahu taala anha, meninggal dunia. Dan beberapa bulan berikutnya Abu Thalib juga meninggal dunia. Begitu dua orang ini meninggal dunia, gembira orang-orang kafir Quraisy, saudara. Bagi mereka pelindung Nabi sudah tidak ada, pembela Nabi sudah tidak ada, penyokong dana dakwah Nabi sudah tidak ada. Mulai saat meninggalnya Abu Thalib, mereka mulai mengganggu Nabi secara fisik, saudara. Karena setelah Abu Thalib meninggal, tidak ditemukan satu tokoh yang mampu menggantikan peran Abu Thalib untuk menyatukan Bani Hashim dan Bani Muthalib untuk membela Nabi sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Thalib, saudara. Mereka mulai ganggu Nabi. Sekarang Abu Thalib udah nggak ada lagi yang bela Nabi. Nabi mulai diganggu fisiknya, saudara. Begitu beliau sedang munajat di depan Ka'bah kepada Allah, tiba-tiba orang-orang kafir datang, saudara. Salah satu dari mereka maju, dililit leher kita punya Nabi dengan kain panjang, diseret-seret, saudara, sampai Nabi terkekik, matanya melotot, tidak bisa nafas, muka merah, diseret. Di saat-saat yang genting tersebut muncul Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Begitu dari kejauhan melihat Nabi sedang diseret-seret, tidak bisa bernafas, Sayyidina Abu Bakar Siddiq mabur lari mengejar, didorong orang tersebut, sudah. Beliau selamatkan kita punya Nabi. Sampai Abu Bakar Siddiq mengatakan, tegaknya kalian ingin membunuh seorang yang hanya mengajak kalian kepada la ilaha illallah, dilawan. Makanya jangan sembarangan kurang ajar kepada Sayyidina Abu Bakar, sudah. Perjuangannya luar biasa bersama Nabi. Akhirnya Nabi bisa diselamatkan. 2 hari berikutnya lagi, saudara, orang-orang kafir ini, saudara, bawa perut unta yang disembelih kemarin, yang baunya sudah luar biasa, yang di dalam isinya banyak kotoran, saudara. Begitu Nabi sedang sujud sholat depan Ka'bah, mereka datang, mereka sirami itu Nabi dengan kotoran unta, dengan isi perut unta. Saudara, ketika itu putri Nabi tercipta, jantung hatinya Sayyidatuna Fatimah Zahra radhiyallahu taala anha datang membersihkan semua kotoran. Dia lawan itu orang-orang kafir, saudara. Fatimah Zahra singa betina, tidak diam ayahnya diperlakukan sedemikian rupa. Dia berdiri tolak pinggang, dia lawan orang-orang kafir tadi, saudara. Tapi Nabi mengingatkan, itma'inni ya benati, tenang, sabar, kau diam. Nabi nggak mau nanti putrinya yang diganggu oleh orang-orang kafir, saudara. Nah, karena tiap hari Nabi diganggu fisiknya, nggak aman lagi dakwah di Mekah. Maka itu Nabi pergi hijrah ke Taif. Singkat cerita, ternyata orang Taif sudah terhasut oleh opini Quraisy. Orang-orang Quraisy sudah bikin cerita macam-macam, awas Muhammad itu penghancur rumah tangga,
Muhammad itu tukang sihir, Muhammad itu bikin urusan rumah tangga berantakan, penghancur kesatuan. Orang-orang Taif percaya, saudara. Begitu Nabi masuk ke sana, mereka usir. Yang tua, yang muda, lelaki, perempuan, semua turun ke jalan, mengusir Nabi, menimpuki Nabi dengan besi, dengan kayu, dengan batu, saudara. Sampai sekujur tubuh Nabi berlumuran darah, pakaiannya yang serba putih berubah jadi merah. Diusir sampai beliau pingsan, saudara. Diusir. Jangankan kita yang mendengarnya, malaikat yang mulia yang mengetahui hal tersebut marah, minta izin kepada Allah untuk membela Nabi. Itu malaikat datang kepada Nabi, minta diperintah untuk menghancurkan Taif. Tapi Nabi tidak mengharapkan itu. Nabi hanya mengatakan, lah, jangan, bal arju an takhruja min aslabihim man yu'minu billahi wa rasulih. Bahkan aku tetap berharap kepada Allah agar nanti dari anak turunannya, generasi penerusnya, ada orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Makanya sampai detik ini tidak ada satu pendidik Taif pun yang kafir, saudara. Tidak ada. Berkat doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu Nabi diusir, saudara, tinggal putra angkatnya Zaid ibn Harithah kebingungan, yang mendampingi Nabi. Ya Rasulullah, kita mau pergi kemana sekarang? Dari Mekah kita udah diusir, masuk Taif nggak diterima. Nah kalau Taif aja tetangga nggak nerima, bagaimana yang jauh-jauh? Kita nggak tahu keadaan mereka. Kata Nabi, tenang ya Zaid, Allah pasti akan beri jalan keluar. Nggak berapa lama kemudian kata Nabi, ya Zaid, kau datangi Mut'im bin Adi. Mut'im bin Adi itu tokoh kafir Quraisy yang sangat dihormati oleh masyarakat kafir Quraisy. Kau sampaikan kepada dia bahwa Muhammad minta suaka al-luju untuk boleh masuk ke Mekah lagi. Saudara, akhirnya Zaid ini mengatakan, ya Rasulullah, dia kafir, dia selama ini nggak bela kita. Tapi kata Nabi, ya, ketemu ya dia. Kenapa Nabi suruh temui Mut'im bin Adi? Karena selama ini yang paling lunak Mut'im bin Adi. Selama ini yang mau bermuamalah dengan kaum muslimin Mut'im bin Adi. Selama ini yang menolak petisi boikot kaum muslimin Mut'im bin Adi. Dan pada akhirnya pun yang mendorong untuk pembatalan juga Mut'im bin Adi, saudara. Dan Mut'im bin Adi ini nggak pernah terdengar menyiksa orang-orang muslim, walaupun dia orang kafir, keras kafirnya. Jadi Nabi pandai memilih mana orang kafir yang bisa manfaat buat umat Islam, saudara. Akhirnya dikirimlah Zaid temui, sembunyi-sembunyi masuk ke Mekah. Akhirnya Mut'im bin Adi bilang, baik, aku berikan suaka buat Muhammad, tapi Muhammad mesti ikut aturanku. Jangan Muhammad berdakwah semau-maunya. Diterima, saudara. Begitu Nabi masuk ke kota Mekah kembali, saudara, marah orang-orang kafir Quraisy. Kenapa Muhammad bisa masuk? Begitu mereka dengar yang memberikan, yaitu al-luju as-siyasi adalah Mut'im bin Adi, rame-rame mereka datang ke Mut'im bin Adi. Mereka tanya, ya Mut'im, engkau ini sebagai pemberi suaka atau sudah jadi pengikut Muhammad? Kalau jadi pengikut Muhammad dimusuhi, saudara. Tapi Mut'im mengatakan, bal ana syafi', aku ini cuma pemberi suaka, aku nggak ikut menjadi pengikut Muhammad. Nah itu ada aturan, saudara. Orang kalau sudah diberikan suaka kepada seorang tokoh kafir Quraisy nggak boleh diganggu. Dulu Nabi diberikan suaka oleh Abu Talib. Setelah Abu Talib nggak ada yang memberikan suaka orang-orang kafir. Nah sekarang ada lagi satu Mut'im bin Adi yang memberikan suaka, saudara. Akhirnya Nabi bisa masuk ke kota Mekah. Syarat Nabi nggak boleh berdakwah seenaknya, saudara. Tapi Nabi kita cerdas. Ya, Nabi tidak berdakwah keluar, yang di dalam tetap didakwahkan, saudara. Yang di dalam tetap dikuatkan akidahnya. Plus setiap musim haji Nabi minta izin kepada Mut'im bin Adi untuk ikut berkumpul ke acaranya orang-orang Arab. Orang Arab itu, saudara, walaupun mereka jahiliyah kafir, tapi ada sisa-sisa ajaran Nabi Ibrahim menyangkut manasik haji. Mereka haji, diizinkan. Itulah yang Nabi manfaatkan. Nabi duduk di tempat Jumratul Aqabah, saudara. Jadi ada bangsa Arab datang dari mana-mana negeri. Tiap musim haji mereka turun. Nabi duduk, Nabi ajak mereka untuk mampir. Ayo mampir, kita ngobrol, kita diskusi, kita duduk, kita bicara.
Tapi yang kurang ajarnya apa? Abu Lahab diri di samping. Abu Lahab diri bilang apa? Saudara-saudaraku bangsa Arab, hati-hati, ini keponakanku. Aku ini pamannya. Aku tahu ini gila, ini tidak waras, ini orang jahat. Coba lihat tantangannya, saudara. Di satu sisi Nabi mengajak mereka, di tempat yang sama Abu Lahab propaganda. Tapi subhanallah, datang juga 12 orang dari Madinah, duduk di depan Nabi, saudara. Mereka bisik-bisik, oh ini yang namanya Muhammad yang katanya Nabi. Ini di kita punya negeri orang Yahudi lagi pada ribut, cirinya sama nih. Ayo kita dekat mereka, duduk, mereka dengerin dakwah Nabi. Masuk Islam 12 ya. Masuk Islam sampai mereka mengatakan, ya Rasulullah, di negeri kami namamu sudah terdengar, di negeri kami namamu sudah diperdebatkan, diributkan oleh orang-orang Yahudi. Ya Rasulullah, di negeri kami, ya Rasulullah, merupakan lahan dakwah yang luar biasa. Kirim sahabatmu kepada kami, bersama kami, untuk menyebarkan Islam di Madinah. Nabi kirim, saudara, yaitu Mus'ab ibn Umair, untuk menyebarkan Islam di Madinah. Berangkat sampai di Madinah, Mus'ab bin Umair terus keliling dengan orang-orang yang 12 tadi, menyebarkan Islam. Tahun depannya di musim haji, datang lagi dari Madinah 72 orang sudah muslim. Terus apa mereka bilang kepada Nabi? Ya Rasulullah, negeri kami terbuka untukmu, kami mengharapkan kedatanganmu, hijrahlah ke Madinah, kami akan jaga engkau dari depan, dari belakang, samping kanan, samping kiri, kami tidak akan biarkan orang mengganggumu. Subhanallah. Ansor, saudara, 72 orang datang, yang 2-nya perempuan, saudara, minta Nabi untuk berangkat ke sana. Gayung bersambut, saudara, Nabi terima. Nabi umumkan di para sahabat untuk diam-diam hijrah meninggalkan Mekah semua menuju Madinah. Sedangkan Nabi sendiri tidak boleh hijrah tanpa izin Allah. Nggak boleh. Apapun resikonya, bagaimanapun situasinya, walaupun bahaya buat Nabi, sebelum diizinkan Allah, tidak boleh Nabi hijrah, saudara. Semua sahabatnya Nabi suruh hijrah, kecuali beberapa sahabat yang memang Nabi tahan, seperti Sayyidina Abu Bakar Siddiq untuk mendampingi Nabi, seperti Ali ibn Abi Thalib untuk menjaga keluarga Nabi, saudara. Luar biasa. Akhirnya, saudara, sahabat-sahabat hampir semua hijrah ke Madinah. Hijrah. Disinilah orang-orang kafir khawatir, gawat ini, Muhammad sudah punya banyak pengikut di Madinah, kalau begitu kita rapat. Digelarlah rapat di Nadwah, saudara. Digelar rapat, semua orang kafir Quraisy diundang. Dalam riwayat diceritakan, Nabi yang kasih tahu kita, ketika itu ada iblis berwujud manusia, berpakaian seperti orang-orang Najd, saudara. Tahu orang Najd? Orang Najd itu, saudara, orang yang berasal dari ibu kota Arab Saudi sekarang ini, Riyadh dan sekitarnya. Jadi penampilannya ya kurang lebih kayak Wahabi lah. Nah, betul, dia pakai gutroh, saudara, jenggotnya panjang, pakai tungkok, syekh, orang tua, seperti syekh di Najd, saudara. Datang ikut rapat bersama orang kafir Quraisy. Mereka nggak tahu itu iblis, tapi Nabi yang menyampaikan kepada kita kalau itu iblis, saudara. Apa dalam rapat? Ada mengatakan dalam rapat, kami usul Muhammad harus kita penjara, nggak boleh dikeluarkan sampai mati, supaya Muhammad ini tidak bisa lagi menyebarkan agamanya. Saudara, iblis ngertuk. Iblis kata iblis, jangan, kalau kalian penjara, besok yang di Madinah makin banyak mereka datang dengan senjata, mereka akan bebaskan Muhammad dan kalian dihabisi, mereka balas dendam. Akhirnya sebagian lagi bilang, ya sudah, kalau begitu kita usir aja Muhammad dari kota Mekah, terserah dia mau kemana. Iblis ngetuk lagi, oh jangan, itu lebih bahaya lagi. Kalau Muhammad dilepas, dia berangkat ke Madinah, dia makin kumpulkan kekuatan. Apa kalian lupa selama ini kalian bunuh sahabatnya, kalian rampas harta bendanya, besok Muhammad datang, Muhammad akan balas dendam kepada kalian. Abu Jahal nunduk,
Kata Abu Jahal, kalau begitu aku usulkan kita bunuh saja Muhammad. Iblis ngetuk, ini baru pendapat. Iblisnya yang ngetuk, ini baru pendapat bagus, emang mesti dibunuh. Tapi bagaimana cara bunuhnya? Setiap anak suku bangsa Quraisy harus terlibat, mengirim seorang pemuda dengan pedang terhunus ikut membunuh Nabi, sehingga kalau Bani Hasyim menuntut utang darah, seluruh anak suku Quraisy ikut bertanggung jawab dalam pembunuhan. Dengan demikian Bani Hasyim tidak bisa menuntut kita semua. Setuju, saudara? Luar biasa. Makanya kalau rapat hati-hati, iblis suka nyusup tuh. Iya, kadang-kadang pakaiannya kayak paling alim gitu, saudara. Nggak tahunya iblis, saudara. Akhirnya berangkat, singkat cerita, Nabi dikepung, saudara. Di malam itulah Nabi mendapat izin dari Allah untuk hijrah ke Madinah. Jadi Allah sudah tahu nih, ini malam bakal dikepung nih. Dari pagi Allah udah izinin untuk Nabi punya persiapan. Nabi hubungkan Sayyidina Abu Bakar, Nabi kasih tahu Sayyidina Ali ibn Abi Thalib, saudara. Masing-masing diberikan tugas oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Akhirnya saya tidak mau lanjutkan ceritanya, Anda semua tahu, saudara, bagaimana begitu Nabi sudah terkepung. Nabi buka pintu rumah beliau, beliau membaca beberapa ayat di awal surat Yasin. Itu semua yang ngepung Nabi, saudara, terkena ngantuk yang dahsyat sehingga tidur. Nah, cuman kadang-kadang disalahgunain sekarang, maling pakai surat Yasin juga. Katanya supaya penjaga dan yang punya rumah pules, kan kurang ajar itu. Masya Allah. Ini untuk menunjukkan apa, saudara? Nabi kita keluar dari Mekah bukan lewat gorong-gorong, bukan sembunyi-sembunyi, bukan lewat atas atap, tidak, tapi lewat di depan mata mereka. Dan dengan kekuasaan Allah, mereka tidak mampu untuk membendung Nabi. Bahkan, saudara, sebelum jalan Nabi masih sempat ngambil pasir. Tiap tidur, tiap orang ditaruh pasir kepalanya. Orang bertanya, maksudnya apa? Maksudnya Nabi mau ngasih pesen, nih gue jalan lewat mata lu nih, bukan lompat-lompat. Itu menunjukkan kecerdasan Nabi. Nabi hinakan mereka. Kau pikir kau bisa menjegalku? Kau pikir kau bisa menghadangku? Allah yang berkuasa. Wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Alhamdulillah. Tapi kalau diterusin 2 jam lagi deh. Kalau diterusin bisa 2 jam lagi. Saya pikir cukup sampai di sini, lanjutannya di kedatangan yang akan datang, insya Allah. Nah, tapi apa hikmah yang saya mau ambil? Sebagaimana tadi disampaikan oleh Habib Asadullah, di mana dulu orang tua kita yang membangun tempat ini, saudara, itu termasuk deretan ulama-ulama, deresan habaib yang mengatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil, lau matalaim. Karena beliau melanjutkan daripada cara berjuang datuknya, yaitu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau nggak peduli mau difitnah, mau dicaci maki, mau diejek, mau diancam, mau dibunuh, nggak peduli. Yang penting yang hak tetap hak, yang batil tetap batil. Tidak boleh kita takut untuk menegakkan dakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, mudah-mudahan keberanian semacam itu menular, yaitu kepada seluruh santri-santrinya, generasi penerusnya, liisil Islam wal muslimin, amin ya rabbal alamin. Nah, kesimpulan yang saya ingin ambil, Nabi dulu berjuang dicaci maki. Saya tanya habaib dan ulama yang saat ini berjuang istiqomah, di dalam perjuangannya ada yang dicaci maki? Ada. Nggak usah kaget, al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi, mesti mewarisi ilmu Nabi, mewarisi akhlak Nabi, mewarisi resiko dakwah Nabi. Nabi dulu dicaci maki, ya ulama mesti siap dong dicaci maki. Nabi dulu difitnah, ya ulama mesti siap dong untuk difitnah. Nabi dulu, saudara, diteror, diintimidasi, ulama mesti siap dengan teror dan intimidasi. Dulu Nabi kuat, nggak mempan diteror, akhirnya pengikutnya diteror. Ulama sekarang pun jangan kaget kalau mereka kuat, nggak mempan diteror, bisa santrinya yang diteror dan dianiaya, saudara. Jangan kaget. Dulu, saudara, Nabi dulu dibujuk oleh orang-orang kafir untuk campur aduk agama. Sekarang pun begitu juga. Ulama-ulama dibujuk untuk campur agama. Ulama disuruh ikutlah ke gereja. Ulama disuruh ikutlah Natalan, saudara. Jadi ulama mesti siap menghadapi yang begitu. Dulu Nabi menolak campur aduk agama. Ulama juga wajib untuk menolak campur aduk agama.
Nah dulu Nabi kita lihat diboikot, saudara. Jangan kaget kalau ada ulama sekarang berjuang diboikot. Orang nggak boleh nyumbang dia, orang nggak boleh nyumbang majelisnya, saudara. Kalau dia dagang, jangan ada yang beli. Kalau perlu listriknya diputusin, saudara. Coba kita lihat. Jadi jangan kaget dengan tantangan-tantangan semacam itu. Dulu Nabi mau dibunuh, dikepung saat hijrah, saudara. Jangan kaget kalau ulama sekarang juga direncanakan untuk dibunuh. Dan Nabi dulu diusir dari kota Mekah, saudara. Jangan kaget kalau ada ulama nanti diusir dari kampung halaman, bahkan dari negerinya, saudara. Harus siap kalau ingin menjadi warasatul anbiya. Itu saja yang saya mau sampaikan pada hari ini, dan saya minta maaf karena saya langsung harus ke Darut Tauhid sekarang ini, sebab nanti ba'da zuhur saya juga harus langsung ke Sidoarjo, yaitu ada dialog dengan para kiai, para tokoh masyarakat, yaitu tentang wawasan kebangsaan dalam pandangan Islam. Jadi dari saya cukup sekian. Saya mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan dan kesalahannya. Akhirnya pesan saya yang terakhir, yuk mari kita cintai Nabi, yuk mari sama-sama kita ikuti daripada ajaran Nabi. Dan yang paling akhir saya ingatkan, jaga baik-baik akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siap jaga akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah? Siap jaga akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah? Jadi jangan terpengaruh dengan ajaran Wahabi, ajaran Syiah, ajaran-ajaran yang ada di luar Ahlus Sunnah. Saudara, jangan ada terpengaruh. Yuk kita perkuat akidah kita di Ahlus Sunnah wal Jamaah agar kita mengikuti jalan yang lurus sebagaimana jalan yang pernah ditetapkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekian, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadani Allah wa iyyakum ila siratikal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.